Oke, jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan Administrasi Jaringan pertemuan ke-6 yang membahas tentang Ether Channel dan HSRP ataupun Host Standby Router Protocol. Ether Channel merupakan sebuah teknik untuk menggabungkan dua buah interface ataupun lebih interface yang digabungkan secara fisik, baik pas Ethernet ataupun gigabit, untuk membuat satu Ethernet secara logis. Tujuan dari penggunaan Ether Channel untuk meningkatkan kecepatan bandwidth, menciptakan ketahanan dan kapasitas link yang lebih baik. Sebagai contoh gambarnya, ketika dua buah interface digabungkan menggunakan kecepatan bandwidth 100 Mbps, digabungkan menjadi dua interface secara fisik dan dijadikan satu logika, maka kecepatan bandwidthnya menjadi 2 kali lipat. Ketika menggabungkan 3 buah interface, maka bandwidthnya menjadi 3 kali lipat. 4 interface menjadi 4 kali lipat. Penggunaan Ether Channel dapat dilakukan dalam penggabungan menjadi 8 buah interface. Ketika menggunakan fast Ethernet 100 Mbps, maka kecepatan bandwidthnya akan menjadi 800 Mbps. Ketika menggunakan gigabit, maka kecepatan bandwidth akan menjadi 8 GB. Dan penggunaan Ether Channel dapat dilakukan ketika dua interface yang dihubungkan ataupun dua perangkat yang dihubungkan sama-sama menggunakan fast Ethernet ataupun sama-sama menggunakan gigabit Ethernet. Link aggregation Ether Channel dapat menggunakan sistem redundansi, yaitu jika terjadi kerusakan pada salah satu perangkat, maka perangkat tersebut akan digantikan perannya oleh perangkat lain. Contoh, ketika kita menggunakan 8 buah jalur interface secara fisikal, tetapi secara logik dia menjadi satu kesatuan, mengalami satu permasalahan, bandwidth akan turun 1 menjadi 7 Mbps, 700 Mbps. Ketika perangkat tersebut aktif kembali, maka bandwidth kembali ke 800 Mbps. Dengan metode Ether Channel ini, maka proses pengiriman paket data akan lebih cepat. Sekali lagi, jika kita menggunakan 3 link kabel, maka kecepatannya akan menjadi 3 kali lipat. Apabila kita menggunakan 5 link kabel, maka kecepatannya akan menjadi 5 kali lipat. Jika salah satu link kabel mati, maka kecepatannya akan menjadi 4 kali lipat. Begitupun seterusnya. Untuk menerapkan Ether Channel, interface yang digunakan tidak dapat dicampur. Misalnya, fast Ethernet tidak dapat dipasangkan dengan gigabit Ethernet. Switch 1 menggunakan perangkat fast Ethernet 100 Mbps, tapi switch 2 ataupun switch lainnya menggunakan interface bukan fast Ethernet tapi gigabit, dan itu nggak dapat berjalan. Jadi dipastikan fast Ethernet dengan fast Ethernet, gigabit dengan gigabit. Ether Channel mampu menggabungkan 8 port. Ketika menggabungkan 8 port dengan fast Ethernet, berarti up to 800 Mbps. Ketika menggunakan gigabit, maka up to 8 GB. Interface yang digunakan untuk membangun Ether Channel tidak harus menggunakan perangkat yang sama, jadi bisa menggunakan boleh multi vendor. Multi vendor berarti kita bisa contoh kombinasi antara perangkat Cisco dengan perangkat Mikrotik. Yang satunya Mikrotik, yang satunya Cisco, itu dapat digabungkan. Terdapat dua protokol utama yang biasa digunakan oleh link aggregation Ether Channel. Kalau di Mikrotik, link aggregationnya namanya bonding. Ada port aggregation protocol ataupun disingkat PAGP, ataupun link aggregation control protocol LACP. Protokol aggregation protocol Cisco Property Protocol yang digunakan untuk melakukan negosiasi pembentukan saluran. PAGP mengirimkan paket setiap 30 detik untuk memeriksa konsistensi konfigurasi dan mengelola penambahan link. Jadi setiap 30 detik perangkat digunakan harus mengirimkan say hello paket. Masih aktif nggak sih interface ini, masih aktif nggak sih interface ini. Oh, ketika nggak aktif berarti akan coba dikurangi dari database nya.
selalu dicek, selalu diupdate setiap 30 detik ketika menggunakan protokol PAGP. Sedangkan dengan Aggregation Control Protocol yang distandarisasi oleh IEEE 8023D merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk melakukan negosiasi pembentukan Ether channel dengan switch non-channel. Jadi bisa membuat sebuah gabungan antara switch yang support dengan Ether channel dengan switch yang tanpa menggunakan membentuk database dari Ether channel itu. Nah, ini merupakan cara sederhana dalam melakukan konfigurasi Ether channel. Terdapat switch 1 dan switch 2. Switch 1 dengan switch 2 sama-sama terhubung menggunakan pas Ethernet 01 dan 02. Namun di switch 2 terlihat pada gambar ada salah satu indikator berwarna oranye, berarti terjadi looping karena belum di Ether channel kan, belum digabungkan menjadi satu logika. Konfigurasi Ether channel dilakukan terhadap kedua switch. Sebagai contoh, pada switch 1 saja. Berarti konfigurasi yang dilakukan pada switch 1 harus pula dilakukan pada konfigurasi switch 2. Yang pertama, kita dapat memasukkan ke dalam perintah interface range pas Ethernet 1 sampai 2. Ketika interface-nya ada 4, berarti interface range FA01 sampai 4. Ada 8, berarti interface range FA1 sampai 8. Lalu, interface yang tadi dua interface itu kita grouping. Channel group menjadi grup 1 mode aktif. Yang artinya, interface pada switch 2 juga harus masuk ke dalam grup 1, nggak boleh ke dalam grup 2. Harus sama-sama masuk ke dalam grup 1. Exit untuk keluar, dan interface port channel 1 kita panggil lagi, yang sebelumnya di atas channel grup 1 kita panggil di bawahnya. Ada apa di interface port channel 1? Untuk kita masukkan. Nah, ini konfigurasi ketika menggunakan Ether channel trunking. Switch 1 terdapat VLAN 10 dan VLAN 20. Switch 2 pun juga terdapat VLAN 10 dan VLAN 20. Lagi-lagi, interface yang digunakan untuk Ether channelnya adalah interface pas Ethernet 1 sampai 2 dengan menggunakan mode terang. Mode terang sekali lagi berfungsi untuk membawa VLAN database yang lebih dari 1. Kenapa menggunakan terang? Karena switch 1 dan switch 2 sama-sama memiliki VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. Berikut contoh konfigurasinya. Interface range FA01-2, kita buat speednya, untuk switch 1 speednya 100 Mbps, full duplex, bukan half duplex. Lalu channel group 1 mode aktif dan exit. Interface port channel 1, switch port mode terang. Jika sebelumnya kita tanpa menggunakan mode terang, sekarang ketika ada trunking kita aktifkan switch port mode terang. Lalu switch port terang natif VLAN 99 untuk melakukan manajemen. Lalu kita daftarkan VLAN berapa saja yang boleh akses ke dalam mode terang tersebut. Yang boleh didaftarkan adalah VLAN 10, 20, dan 99. Cara ini berlaku pun untuk switch 2. Selanjutnya, untuk link agregasi verifikasi Ether channel. Bagaimana sih kita untuk melakukan verifikasi itu untuk melihat Ether channel kita sudah berjalan ataupun tidak? Kita dapat menggunakan perintah show interface Ether channel. Kita ini digunakan untuk melihat informasi-informasi penting yang tersedia di dalam database Ether channel kita, seperti interface yang digunakan pada Ether channel, modenya aktifkah, serta protokol yang digunakan. Lalu kita dapat juga dengan perintah show Ether channel port channel, digunakan untuk mengetahui port group secara detail, port mana saja yang dapat terhubung di dalam grup Ether channel kita. Jika tadi kita menggunakan perintah show Ether channel port channel, kita dapat melihat port channel grupnya 1, interface-nya 1 dan 2. Lalu dapat menggunakan perintah show Ether channel summary, ataupun digunakan untuk melihat port group channel secara garis besar.
menandai stop di switch layer 2 dan sedang digunakan untuk pembentukan Ether channel itu. Ada sih beberapa troubleshooting yang mungkin terjadi ataupun yang umum terjadi ketika melakukan implementasi Ether channel. Semua interface yang digunakan untuk Ether channel harus memiliki kecepatan yang sama. Kita sekali lagi diingatkan, tidak bisa ketika menggunakan dua perangkat tapi menggunakan kecepatan yang berbeda. Perangkat 100 Mbps, perangkat yang kedua 1 GB, dan mode duplexnya natif dan low VLAN pada terang dan akses VLAN-nya. Ini beberapa trouble yang umum terjadi ketika kita menggunakan link aggregation Ether channel dengan konsep trunking. Jika Anda melakukan perubahan konfigurasi terhadap interface Ether channel, biasakan switch tersebut dalam keadaan off ataupun shutdown. Jadi jangan ketika switch lagi running dibahan konfigurasi Ether channel, karena interface-nya nanti akan mengalami permasalahan. Selain Ether channel, pada perkuliahan hari ini di administrasi jaringan, kita juga akan membahas tentang first hop redundancy protokol ataupun FHRP. Konsep dari penggunaan FHRP ini merupakan solusi dari terbatasnya default gateway, dikarenakan setiap klien hanya menerima satu default gateway saja. Di Cisco, first hop redundancy protokol ini ada 3. Ada VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol, ada HSRP, Hot Standby Router Protocol, ada GLBP, Global Load Balancing Protocol. Berikut cara kerja dari first hop redundancy protocol. Ketika kita melihat gambar, PC2 melakukan akses ke dalam internet. Ketika PC2 melakukan tracking ke dalam jaringan internet, sudah menggunakan konsep FHRP, baik VRRP, HSRP ataupun GLBP, traffic akan diarahkan melalui router yang aktif, yaitu ketika kita lihat menggunakan gateway 192.0.21. Namun ketika router 192.0.2.1 mengalami permasalahan, link akan otomatis berpindah ke router yang tadinya standby menjadi master, menjadi aktif. Traffic akan dialihkan ke router yang satunya lagi secara otomatis, bukan secara manual. Klien yang di bawah itu menggunakan konfigurasi gateway diganti, yang tadinya 2.1 diganti ke 2.2. Tidak, tapi semua klien yang terhubung ke dalam jaringan first hop redundancy protocol menggunakan alokasi gateway virtual. Jadi menggunakan alokasi IP virtual router gateway-nya, ataupun gateway-nya yang digunakan adalah 192.0.2.100. Jadi ketika 2.1 standby kembali aktif, traffic akan dikembalikan lagi ke 2.1. 2.1 mengalami permasalahan, traffic akan dikembalikan lagi ke 2.2. Ini yang berikut cara kerja ataupun konsep dari first hop redundancy protocol. Ada tipe-tipenya, ada yang ICMP router discovery protocol IRDP, ada hot standby router protocol HSRP, nanti kita akan coba bareng-bareng. Ada virtual router redundancy protocol versi 2, VRRP 3 versi 3 itu untuk IPv6. Ada gateway load balancing protocol GLBP untuk IPv4 dan GLBP for IPv6, IPv6. GLBP dia berjalan menggunakan load balancing, jadi pembagian router sama rata, ke kiri 10 klien, ke kanan 10 klien, traffic router berjalan secara bersamaan. Tetapi ketika VRRP dan HSRP, salah satu router akan standby, akan ke aktif ketika router masternya mengalami permasalahan. Nah, ini HSRP. Router pertama, ketika kita lihat pada gambar, menggunakan alokasi 172.16.10.2. Router kedua 172.16.10.3. Klien bukan menggunakan alamat 10.2 ataupun 10.3 sebagai gateway-nya. Namun, klien menggunakan alokasi gateway yaitu
16.10.1 alamat virtual di antara kedua router, di antara router 1 dan router 2. HSRP menyediakan layanan gateway default untuk host. Gateway yang digunakan pada host merupakan alamat virtual gateway. Jika terjadi kegagalan terhadap router master, router yang standby akan mengambil alih beban kinerja dari router master itu. Dan ketika router master telah kembali aktif, traffic jaringan akan dipindahkan kembali ke router master. Ini konsep dari HSRP failover tersebut. Ada sebelah kiri layar kalian, router masternya aktif, semua traffic melalui router master. Router standby hanya standby. Ketika gambar di sebelah kanan layar kalian, ketika router master mengalami permasalahan, dia aksesnya akan berubah menjadi router standby. Dan router yang tadinya standby akan menjadi aktif untuk melakukan pengiriman paket data jaringan lokal. Ketika router master mengalami kegagalan, maka router standby akan melakukan backup dan beralih fungsinya menjadi router master ataupun router aktif. Ini sedikit konfigurasi dari pengimplementasian HSRP.